Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Mes karyawan di Bukuan Palaran Samarinda ludes terbakar. Sejauh ini penyebab pastinya masih belum diketahui. Arus tiba di Tarakan, Kalimantan Utara dengan menggunakan kapal laut jelang pergantian tahun semakin meningkat. Penjual jagung di Tarakan, Kalimantan Utara sudah mulai ramai memasarkan hasil panennya. Petugas pemadam dan relawan kemanusiaan berupaya untuk memadamkan api yang membakar sebuah bangunan kayu di Bukuan Palaran Samarinda Minggu malam. Belakangan diketahui jika bangunan yang terbakar ini adalah bekas mes karyawan PT Ratah Timber. Kepala Dinas Damkar Samarinda menyatakan mes yang terbakar ini dalam kondisi kosong. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api dengan cepat meluas dan melahap bangunan tersebut. Tercatat 3 bangsal berisi 50 pintu yang terbakar. Petugas memastikan kebakaran ini tidak meluas ke permukiman warga. Kita dapat informasi kebakaran kurang lebih jam 19 waktu Indonesia Tengah itu membakar mes PT Ratah Timber. Jadi yang terbakar adalah mes damkaran kosong itu 3 bangsalan kurang lebih 50 pintu. Tapi alhamdulillah rumah penduduk atau rumah kampung kita dapat diblokir dengan anggota pemadam dan para relawan tidak sampai kena rumah penduduk. Kendalanya apa Pak selama pemadaman? Selama pemadaman ya alhamdulillah listrik kan memang tidak ada. Rumah ini mes ini dalam keadaan kosong. Sejauh ini penyebab pasti timbulnya kobaran masih belum diketahui dan masih diselidiki polisi. Sementara proses pemadamannya berlangsung lebih dari 2 jam. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pedagang di kawasan Mesra Indah, Pasar Pagi, Samarinda diliputi resah menyusul kebijakan larangan parkir di kawasan Jalan M. Khalid, Samarinda Kota. Pedagang protes karena kebijakan tersebut terkesan mendadak dan belum pernah dibicarakan dengan warga. Seharusnya, kata pedagang, penerapan kebijakan yang berdampak terhadap aktivitas warga atau pelaku usaha terlebih dahulu dibicarakan. Tujuannya agar warga dan pelaku usaha bisa memahami maksud dan tujuan dari pemerintah kota. Jika dilakukan secara tiba-tiba, maka warga yang bermukim di sekitar lokasi penetapan aturan larangan parkir akan ikut terdampak. Nggak objektif berarti dong. Kalau dalam memberi penjelasan pemberitaan dong, harusnya kan objektif gitu loh. Padahal di drone dia pakai drone itu kemarin tuh jelas itu sudah mobil nimpo melingkar sampai ke sana. Motornya dari masa diberitakan di situ motor. Nah karena lawas nih keluar nih. Nah itu dan juga di sini tahu-tahu langsung dibuat kayak gini, kami ini bingung juga. Karena ada kabar juga. Harusnya kan kalau secara kita logika lah pimpinan yang baik kan panggil dulu tukang parkirnya, panggil dulu yang pemilik toko, kalau baru dicarikan bicara bersama, cari solusi bersama kan gitu yang ujur lah. Di sisi lain, Dinas Perhubungan menyatakan kebijakan larangan parkir diberlakukan untuk mengurangi kemacetan. Melengkapi aturannya, petugas sudah memasang marka kuning dan rambu larangan parkir. Untuk saat ini, aturan ini masih dalam tahap sosialisasi dan akan diberlakukan awal tahun. Jadi kami
di Mesra Indah ini Jalan M Khalid ya, Haji Khalid. Nah, karena ada penumpukan kendaraan, terjadi kemacetan, dan di sini ternyata dipasang dari dinas itu larangan parkir 3 dan marka kuning di sini. Jadi diimbau untuk seluruh masyarakat Kota Samarinda, dan luar Kota Samarinda agar tidak memarkirkan kendaraan keduanya di sekitaran ini yang ada larangan parkir. Meski kebijakan larangan parkir telah diberlakukan, namun pedagang masih berharap diberi ruang dialog agar kebijakan tersebut tidak merugikan pelaku usaha. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Satu persatu wartawan di Samarinda menjalani tes urin yang digelar oleh BNNP Kaltim Senin siang. Kegiatan ini digelar sebagai upaya menjaga lingkungan kerja media tetap sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Saat menjalani tes, sebagian wartawan mengaku khawatir. Rasa cemas itu tetap muncul meski tidak pernah mengonsumsi narkoba. Mereka berharap tes seperti ini bisa rutin digelar guna memastikan para wartawan benar-benar terbebas dari narkoba. Juga wartawan kemungkinan juga ada indikasi positif ya. Jadi kalau bisa sih semuanya juga ya gitu diperiksa. Ini salah satu pemberantasan narkoba ya dari teman-teman wartawan sendiri ke bisa dicontoh yang lainnya mungkin ya. Iya betul sekali. Betul apa? menghindari Dan menghindari apa? ya hal-hal negatif. Ya dan juga menghindari hal-hal negatif. Apalagi kayak suruh. Ya deg-degan sih walaupun saya tahu hasilnya pasti akan negatif, tapi deg-degan juga gitu ya. Sementara pihak BNNP Kaltim menegaskan, tahun 2025 menjadi tahun penuh keprihatinan. Pasalnya, jumlah narkoba yang diungkap lebih banyak jumlahnya dibanding tahun sebelumnya. Artinya pengungkapan. Selama ini BNN bergerak itu di bawah paling 3 kilo setahun. 1,7 tahun ini kita hampir berapa Pak Tejo? 42 kilo ya kan. Jadi bisa dirasakan kurang lebih naik 1.650% dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun 2025 ini makin menggembirakan. Tapi saya sedih kalau penangkapan banyak itu berarti kan kita masih lolos terus, korban tambah banyak ya kan. Agar upaya pemberantasan narkoba bisa meluas, BNNP juga meminta bantuan kepada warga agar secepatnya melapor jika menemukan indikasi penggunaan, peredaran, dan perdagangan narkoba. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.